A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahli sidiki wal wafa. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, hadirat muslimin, muslimat, sahabat asa dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan menjelaskan tentang tingkatan ulama madhab atau tingkatan ulama mujtahid. Ya. Berbicara tentang tingkatan, ya, bahwa kita pernah menyampaikan sebelum ini bahwa para ulama itu mereka berbeda-beda tingkatan keilmuan dan otoritas pengetahuan mereka dalam masalah agama. Maka berbedalah kemudian level atau tingkatan mereka dalam mazhab. Ya. Secara umum, ya, bahwa ketika kita berbicara tingkatan ulama madhab, ya, ulama menyebutkan ada 5 level, ya, yang dikenal di kalangan para ulama madhab. Ya. Yang pertama adalah ulama dengan level mujtahid mutlak mustaqil. Ya. Nah, ini secara definisi artinya seorang yang memiliki otoritas berijtihad dan dia berdiri sendiri, ya, dengan pemahaman, dengan metode istimbatnya. Ya. Yang kedua ada mujtahid mutlak ghairu mustaqil. Ya. Dia juga punya otoritas kemampuan untuk berijtihad, tetapi dia tidak berdiri sendiri, tapi memiliki intisab afiliasi kepada madhab. Ya. Kemudian yang ketiga ada mujtahid muqayyad, ya, mujtahid, ya, yang dia tidak berdiri sendiri, ya, tetapi kemudian bergantung atau terikat dengan pendapat gurunya ataupun pendapat ulama yang lebih senior dalam madhab, gitu ya. Kemudian level yang keempat ada ulama mujtahid tarjih, ya. Jadi dia tidak membawa metode istimbat yang baru, namun hanya, ya, menyimpulkan dari pendapat-pendapat yang ada, memilih mana yang paling rojih, ya, dari yang marjuh di antara pendapat-pendapat ulama madhab. Ya. Kemudian yang terakhir ada ulama mufti, ya. Nah, ini dalam kondisi dia memilih pendapat-pendapat yang ada, kemudian menurunkan pada situasi, pada kondisi, ya, pada momentum-momentum tertentu, ya, dari nas-nas yang disimpulkan oleh para ulama. Baik, ini 5 level atau tingkatan ulama madhab, dan insya Allah kita akan jelaskan secara lebih rinci, ya, maksud dari masing-masing tingkatan. Kita mulai dari mujtahid mutlak mustaqil. Bahwa seorang ulama yang berlevel atau ada pada tingkatan seorang mujtahid mutlak mustaqil, ya, artinya dia memang memiliki semua perangkat-perangkat keilmuan, ya, yang melayakkan dirinya untuk langsung menyimpulkan hukum dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, gitu, ya. Nah, jadi dia memiliki semua prasyarat mujtahid, ya, kita pernah jelaskan sebelum ini, ya, dari mulai syarat yang umum dan syarat yang khusus, ya, dan hal itu membuat dia layak untuk kemudian menyimpulkan hukum dan menyampaikan kepada kaum muslimin. Yang kedua, bahwa seorang mujtahid mutlak mustaqil ini memiliki atau menciptakan kaidah istimbat sendiri, gitu, ya. Karena tentu, ya, dalam menyampaikan, ya, ilmu kepada masyarakat, tidak semua memiliki pemahaman yang kuat atau pemahaman yang baik terhadap ilmu-ilmu Al-Qur'an ataupun ilmu-ilmu hadis, ya. Maka ulama mujtahid mutlak mustaqil, ya, ini menghadirkan formula untuk mudah dipahami masyarakat, ya, sehingga mereka tidak perlu kemudian harus mengerahkan kemampuan, ya, padahal mereka tidak mampu untuk melakukan atau menyimpulkannya, ya, apakah hukum ini wajib, apakah hukum ini sunnah, apakah hukum ini makruh, ya. Secara umum, ya, bahwa para ulama madhab yang mujtahid mutlak mustaqil ini mereka punya kaidah istimbat sendiri, gitu. Yang ketiga, bahwa ulama pada level ini adalah mereka yang mendirikan mazhab mainstream, ya.
Dulu ada belasan mazhab ya, namun kemudian mengerucut pada 4 mazhab yang kita kenal ya. Ada mazhab Hanafi ya, yang kita kenal dengan Imam Abu Hanifah ya, kemudian Imam Malik ya, Imam Malik bin Anas ya, ada mazhab Maliki, kemudian mazhab Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kemudian mazhab Hambali ada Imam Ahmad ibnu Hambal. Mereka adalah para mujtahid mutlak mustaqil ya, yang memang berdiri sendiri dengan pemahamannya dan diikuti oleh ulama-ulama di bawahnya. Kemudian ulama juga mengatakan bahwa ulama yang ada pada level ini pada hari ini sudah tidak ada lagi ya. Ini seperti mana uraian dari Imam An-Nawawi ya, dalam Al-Majmu', kata beliau, wa min dahrin tawilin adamul muftil mustaqil, kata beliau ya. Jadi sudah sangat lama gitu ya, tidak lagi ada orang yang betul-betul memiliki kapasitas seorang mujtahid mutlak mustaqil, kata beliau gitu ya. Nah, ini level ulama mujtahid mutlak mustaqil. Yang kedua ada ulama mujtahid mutlak ghairu mustaqil ya. Yang pertama bahwa ulama yang pada level ini mereka memiliki semua kapasitas seorang mujtahid gitu ya. Namun ya mereka tidak memiliki kaidah istimbat sendiri, namun menggunakan kaidah istimbat imamnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, mereka tidak selalu sama pendapat dengan imamnya, ya kadang-kala berbeda gitu. Kemudian ulama level ini juga itu belum ada pada masa sekarang ya. Tokoh-tokohnya kita kenal, kalau dalam mazhab Hanafi itu ada Abu Yusuf, ini murid Imam Abu Hanifah. Kemudian Muhammad Ibnul Hasan ya. Nah, ini diantara ulama yang ada pada level mujtahid mutlak ghairu mustaqil ya. Kemudian kalau dalam dari kalangan mazhab Maliki ada Abul Qasim, kemudian ada Al-Ashab gitu ya. Kemudian dari mazhab Asy-Syafi'i kita mengenal ada Imam Al-Buaiti, Imam Al-Muzanni ya. Nah, ini juga sangat dikenal ya di kalangan Nahdiyin di Indonesia ya, karena banyak karya-karya beliau yang beredar. Kemudian dalam mazhab Hambali ada Imam Al-Athram, ada Imam Al-Marwazi ya. Nah, ini mereka semuanya ada pada level ulama mujtahid mutlak ghairu mustaqil. Mereka punya otoritas untuk berijtihad, tetapi mereka tidak berdiri sendiri ya. Jadi masih menggunakan kaidah istimbat para gurunya, para imamnya gitu. Baik, di level yang ketiga, ulama mujtahid muqayyad. Nah, kalau tadi mutlak ya, artinya mereka memang memiliki otoritas yang mandiri ya dalam memahami Al-Qur'an, memahami As-Sunnah ya. Nah, ulama yang ada pada level yang ketiga ini mujtahid muqayyad ya. Meski mereka punya atau memenuhi prasyarat sebagai seorang mujtahid ya, tetapi mereka masih menggunakan kaidah atau metode istimbat para imamnya atau para guru-guru mereka ya. Dan mereka itu berfatwa pada hal-hal yang belum ada ijtihad sebelumnya dalam mazhab gitu ya. Dan nisbahnya atau afiliasi mereka ini kepada mazhab ya, bukan kepada imam. Jadi mereka lebih dikenal sebagai ulama mazhab ya. Kalau dalam mazhab Hanafi kita mengenal tokoh seperti Imam Abu Ja'far At-Tahawi ya, kemudian Imam Al-Kharqi, Imam Al-Bazdawi ya. Kemudian kalau dalam mazhab Maliki kita juga mengenal seperti Imam Al-Abhari ya, Al-Qayrawani ya. Ini ulama-ulama yang banyak ya memfatwakan perkara-perkara yang belum difatwakan oleh ulama mazhab mereka sebelumnya gitu ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i kita mengenal Imam Al-Marwazi ya, kemudian Imam Abu Isa As-Sirazi, Ibnu Khuzaimah ya, Masya Allah ya. Ini tokoh-tokoh yang memang sangat dikenali ya di kalangan ulama Nusantara ya, karena kita banyak kemudian mengambil ya pendapat dan literasi mazhab Syafi'i. Kemudian dalam mazhab Hambali kita mengenal tokoh terkenal Al-Qadhi Abu Ya'la ya. Nah, ini banyak kemudian dikutip ya dalam literasi guru-guru kita yang bermadzhab Hambali atau yang punya afiliasi ke mazhab Hambali. Selanjutnya di level yang keempat itu ulama tarjih. Ulama tarjih ya, meski mereka memenuhi prasyarat sebagai seorang mujtahid ya, namun lagi-lagi mereka masih menggunakan metode istimbat imamnya ya, dan hanya mentarjih pendapat dalam madhab gitu.
Jadi mereka akan menyampaikan, misalnya dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat dalam suatu persoalan, maka mereka merojihkan satu pendapat di antara pendapat-pendapat yang ada. Ya. Kalau dalam mazhab Hanafi itu kita mengenali tokoh Imam Al-Quduri. Ya. Kemudian dalam mazhab Maliki ada Allama Al-Khalil. Ya. Kemudian dalam mazhab Syafi'i kita mengenal Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, ya, dan nama-nama lain. Dalam mazhab Hambali kita mengenal Imam Al-Mardawi, Imam Al-Baghdadi, ya, dan beberapa tokoh-tokoh lain yang memang kerap ya kita baca nama-nama mereka dalam menyimpulkan hukum. Ya. Nah ini hadirin sekalian, secara umum gambaran tentang tingkatan ulama madhab. Ya. Meskipun secara umum ya mereka memiliki otoritas untuk berijtihad, ya, namun hanya ulama yang ada pada level mujtahid mutlak mustaqil lah yang kemudian banyak diikuti oleh para ulama yang ada di bawahnya, baik itu yang mujtahid ghairu mustaqil, muqayyad atau ulama tarjih, ya. Dan yang terakhir hadirin sahabat asa dimanapun berada, ada ulama mufti, ya. Ulama mufti ini secara umum mereka juga berintisab, ya, berafiliasi pada salah satu madhab yang 4, ya, madhab mainstream, apakah itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, ya. Dan mufti ini ya mereka mengeluarkan pendapat atau produk-produk fikih ya itu pada kondisi atau pada keadaan tertentu, ya, menjawab persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat, ya. Jadi meskipun ya tetap memiliki otoritas sebagai seorang mujtahid, ya, namun kebanyakan ya para ulama yang bergelar mufti pada hari ini ya mereka pasti berintisab kepada salah satu pendapat madhab yang ada, ya, karena tentu merasa diri ya itu belum mencapai level atau tingkatan ulama mujtahid yang mustaqil, yang berdiri sendiri, ya, yang mengeluarkan pendapat sendiri, ya, karena memang syarat dan kriteria yang harus terpenuhi sangatlah berat, ya. Semoga uraian yang disampaikan memberikan pengetahuan dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.